Salam sahabat NKRI, ketemu lagi dengan saya Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita mau bicara tentang terorisme yang hari-hari terakhir ini cukup mengganggu kita semua. Bahwa terorisme ini memang adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa ditolerir. Tidak ada toleransi untuk terorisme. Maka ketika ada pembelaan-pembelaan dan argumen-argumen yang terkesan bahkan mendukung terorisme, kita patut mencurigai orang-orang ini adalah para pendukung terorisme. Indonesia sejak dulu sebuah bangsa yang aman, damai. Hampir tidak pernah terdengar serangan-serangan teroris. Kita mendengar terorisme ini menjadi semakin kencang, semakin banyak peristiwanya sejak masuknya kaum-kaum intoleran, kaum radikal, kaum penyesat yang mengajarkan tentang kebencian, yang mengajarkan tentang permusuhan, yang mengajarkan tentang bagaimana hidup homogen dan yang lain harus dibasmi, dimusnahkan. Mereka kaum intoleran ini dengan mudah mengkafirkan orang, dengan mudah mencap kelompok orang lain yang berbeda halal untuk dihabisi. Inilah terorisme yang tersesat karena ajaran-ajaran yang diterima memang menyesatkan. Dulu tidak ada di negeri kita. Ini marak belakangan ini saja. Saya tidak perlu menjelaskan siapa kaum-kaum intoleran yang kemudian menjadi guru dan menjadi penyesat atas anak-anak muda kita, hingga banyak sekali yang kemudian menjadi pelaku-pelaku terorisme, bahkan menjadi pengantin bunuh diri hanya dengan iming-iming sebuah surga dengan para bidadarinya. Kasihan sebetulnya anak-anak muda kita disesatkan dengan cara yang tidak benar. Padahal dunia ini ada diciptakan untuk saling mengasihi, saling berbagi, bukan untuk saling membenci dan bukan untuk saling membunuh. Sahabat, saya menyebut bahwa terorisme ini sampah neraka. Ketika sekelompok orang menganggap mereka adalah syuhada dan syahid, bagi saya mereka ini adalah sampah neraka yang memang upahnya adalah neraka. Surga tidak pernah terbuka bagi pembunuh. Surga tidak ada tempat bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Surga hanya terbuka bagi manusia yang melakukan kebaikan, melakukan kasih sayang, yang saling membantu, yang rajin beribadah, dan melaksanakan perintah-perintah Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah memerintahkan manusia untuk saling membunuh, tetapi memerintahkan untuk saling mengasihi, saling menyayangi. Sahabat, sampah-sampah neraka ini memang harus kita habisi. Baik para pendukungnya dan para simpatisannya yang memang semakin banyak di negeri ini. Kita bagaimana bisa melihat bagaimana maraknya sekarang pihak-pihak yang membela perlakuan jahat, yang mendukung dan membela para teroris ini. Kita tidak mengerti mengapa ada jiwa-jiwa manusia yang berharap surga dengan membunuh orang lain. Inilah sebuah kesesatan yang ada. Bagaimana kita harus mendukung Indonesia dan menyelamatkan Indonesia dari terorisme? Bagi saya, kita semua warga negara Indonesia harus bersatu padu. Bersatu dalam mendukung segala upaya untuk membasmi teroris. Pemerintah kita yang meyakini melakukan banyak upaya untuk mencegah terorisme, radikalisme dengan membentuk badan-badan. Ada BNPT, ada Densus yang memang gerak cepat untuk menangkap dan membasmi teroris ini. Dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, ada badan intelijen, ada TNI juga, ada segala macam. Ini upaya keras pemerintah, tetapi memang tidak mudah. Karena apa? Terorisme ini dan radikalisme semakin subur tumbuh karena banyak yang
mengajarkan, dan semakin banyak yang mengajarkan bahwa perilaku sesat seperti ini adalah jalan menuju surga, dan kebodohan itu semakin subur karena banyak juga anak-anak muda kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang tergiur dengan iming-iming yang tidak jelas, tergiur dengan janji-janji yang memang sangat indah. Tetapi pertanyaannya, mengapa bukan para guru-guru itu yang pertama sekali mati untuk syahid dan kemudian masuk surga? Mengapa bukan anak-anak mereka lebih dulu yang mereka suruh untuk syahid dan masuk surga? Mengapa orang lain yang disuruh? Hei anak muda, coba berpikir jauh ke sana. Coba pikirkan, ada apa sebetulnya? Benarkah guru-guru itu memberikan pengajaran, atau ini hanya untuk melampiaskan hasrat mereka membunuh yang berbeda? Panjang pikir, wahai anak muda. Yang selanjutnya adalah, saya pikir bahwa wacana bukan wacana lagi ya, tetapi ide dan gagasan yang disampaikan oleh Pak Jokowi untuk mengeluarkan Perpu penanggulangan terorisme ini harus kita dukung. Indonesia harus mendukung upaya pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk menanggulangi terorisme, karena memang kalau tidak ditanggulangi, nyawa Anda, nyawa saya, nyawa kita semua yang terancam. Siapa yang akan melindungi? Tentu pemerintah harus punya sarana, infrastruktur, aturan yang mendukung upaya penanggulangan itu. Maka pembentukan Perpu saya pikir adalah salah satu jalan untuk menanggulangi maraknya terorisme. Yang berikut adalah kita harus mendukung para petugas di lapangan yang bekerja. Jangan sampai para petugas-petugas kita di lapangan yang bekerja ini justru tidak mendapat dukungan dari masyarakat, justru dibenci oleh masyarakat, atau malah atas tekanan-tekanan pihak tertentu, para petugas kita yang bekerja ini malah dijadikan dan dipaksa menjadi tersangka. Ini akan mendegradasi mental para pejuang-pejuang kita di lapangan, para petugas kita di lapangan yang bekerja keras, bahkan mereka bertaruh nyawa untuk menghentikan semua radikalisme, intoleransi, dan bentuk-bentuk terorisme ini. Maka mereka harus kita lindungi dengan undang-undang, bahwa tidak boleh ada satupun lagi petugas yang dihukum karena bekerja membasmi terorisme. Ini sangat penting karena moral aparat kita di lapangan harus kita jaga. Jangan sampai mereka malah karena berhati-hati dan ketakutan nantinya akan dijadikan tersangka, akhirnya radikalisme, terorisme menjadi punya ruang gerak untuk tumbuh subur. Ini yang berbahaya. Sahabat, banyak juga opini-opini ya yang muncul bertebaran di tengah publik. Banyak tokoh-tokoh yang berbicara, memberikan pendapat terkait dengan penanganan terorisme. Bahkan kita mendengar bagaimana kemarin para banyak tokoh mengeluarkan statement-statement yang justru kesannya adalah menyalahkan pemerintah, menyalahkan petugas yang menghentikan gerak terorisme, melumpuhkan dengan cara menembak mati. Opini bermunculan. Apa yang dipergunakan? HAM. HAM ini adalah sesuatu sifat hak paling dasar manusia, bahwa kalau pelaku teroris juga punya HAM, kita juga punya hak asasi untuk hidup damai, tentram, dan tidak di bawah bayang-bayang ancaman teroris. Maka jangan pernah menggunakan HAM untuk melindungi para pelaku teroris. Justru abaikan HAM untuk para pelanggar HAM. Ini yang menjadi salah satu poin yang harus kita pikirkan, bagaimana supaya negeri kita ini menjadi punya kekuatan melawan radikalisme dan terorisme. Pendapat-pendapat tokoh ini harus kita lawan, harus kita luruskan. Jangan sampai pendapat-pendapat negatif ini mendominasi publik, mendominasi pemikiran publik, bahkan sampai mempengaruhi para calon-calon pelaku teroris untuk kemudian jadi melaksanakan niatnya menjadi terorisme. Kita mendengar kemarin ketika Pak Jokowi menyampaikan akan mengeluarkan Perpu, ada banyak tokoh yang menentang. Kita tahu siapa mereka, Anda tahu siapa mereka. Mengapa mereka menentang? Bukankah kita semua bersepakat bahwa terorisme ini adalah musuh bersama? Terorisme tidak beragama. Lantas mengapa ada yang menentang ketika pemerintah melakukan sebuah upaya untuk menanggulangi terorisme? Ada apa dengan mereka?
Adakah kepentingan yang terganggu? Ini yang harus kita pertanyakan. Seharusnya semua pihak mendukung penerbitan Perpu ini karena ini menjadi salah satu alat untuk menanggulangi terorisme yang semakin brutal, bukan malah menolaknya. Ada juga tokoh-tokoh publik yang selama ini mengklaim diri sebagai pegiat aktivis HAM, menggunakan HAM untuk melindungi dan menyalahkan aparat petugas. Ada yang berkata, apakah polisi tidak dia bekali ilmu melumpuhkan? Bung, menembak mati itu juga adalah jalan untuk melumpuhkan. Karena apa? Teroris hanya butuh 1 detik untuk menekan tombol bom, duar meledak. Yang meninggal siapa? Warga yang tidak bersalah, bahkan mungkin petugas yang sedang bekerja. Apakah petugas harus bertanya kepada terorisnya, Mas, Mbak, Anda teroris ya? Anda bawa bom tidak? Senjatamu airsoft gun tidak? Kalau iya biar saya tembak, kalau enggak ya biar saya tangkap. Pemikiran macam apa itu? Inilah pemikiran-pemikiran yang kemudian dilepas ke publik dan banyak juga yang menerimanya. Padahal menembak mati itu adalah salah satu cara untuk melumpuhkan supaya niatnya meledakkan diri, meledakkan bom menjadi gagal. Ini yang harus kita pahami dengan baik. Jadi tidak menyalahkan sebuah upaya yang sudah dilakukan oleh aparat petugas untuk mencegah dampak yang lebih besar dan dampak yang lebih berbahaya. Maka sahabat, ke depan ini kita harus bersama-sama membantu pemerintah melawan opini-opini negatif, melawan pendapat-pendapat yang justru terkesan berpihak dan mendukung terorisme. Kita lawan mereka semua dengan semangat NKRI. Dan kesimpulan bagi saya, kesampingkan HAM untuk para pelanggar HAM, kita lebih baik menghabisi lebih dulu para teroris daripada kemudian teroris menghabisi kita. Karena apa? Kita yang akan menjadi korban. Maka itu saya, Ferdinand Huta Hayan, mendukung upaya kepolisian untuk melumpuhkan bahkan dengan menembak mati siapapun terorisme sebelum peristiwa-peristiwa yang lebih berbahaya terjadi. Ini penting sekali bahwa membunuh seorang teroris jauh lebih baik daripada akhirnya teroris membunuh ribuan ratusan manusia nantinya. Ayo saya mengajak sahabat semua, saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air, sahabat NKRI yang masih cinta Pancasila, yang masih cinta Republik ini, jangan kendorkan semangatmu. Kita lawan terorisme, kita lawan tokoh-tokoh yang mendukung mereka, kita lawan siapapun mereka. Karena negeri ini warisan leluhur yang harus kita pertahankan. Indonesia berdiri di atas perbedaan budaya, agama, ras, suku. Tidak boleh Indonesia dibuat menjadi homogen, apalagi mau dibuat homogen seperti bangsa lain, seperti bangsa asing. Ini negeri kita, warisan leluhur. Maka orang-orang Indonesia asli harus mempertahankan Indonesia yang asli. Saya Ferdinand Huta Hayan mengajak saudara semua bersama-sama melawan terorisme. Karena teroris adalah sampah neraka. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.